Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya Nanda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kita berada, hendaknya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar dahsyatnya, di mana atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Walaupun tidak bisa bertemu secara tatap muka, kita masih optimis, kita masih mempunyai semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita kembali bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun concern kita pada hari ini masuk ke kompetensi dasar yang ketujuh, yaitu merencanakan rangkaian sumber tegangan dan arus konstan atau catu daya mode linear. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian elektronika daya, di mana contoh dari rangkaian elektronika daya ini adalah rangkaian inverter yang dapat mengkonversikan dari satu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal lainnya. Nah, catu daya mode linear ini adalah sebuah rangkaian elektronika daya yang mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC, di mana nanti sinyal DC yang dihasilkan adalah modenya konstan atau linear. Bagaimana sih cara untuk membuat sebuah rangkaian catu daya mode linear yang keluarannya konstan? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mengetahui pengertian dari rangkaian catu daya linear. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui konsep kerja dari rangkaian catu daya linear. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mengetahui konfigurasi komponen apa saja yang digunakan dalam rangkaian catu daya linear. Kemudian yang keempat, siswa nanti dapat membuat dan menguji rangkaian catu daya linear. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pengertian dari rangkaian catu daya linear. Nah, rangkaian catu daya ini biasa disebut juga dengan power supply atau ada juga yang menyebutnya dengan adaptor, yaitu sebuah rangkaian yang dapat mengubah bentuk sinyal bolak-balik atau AC menjadi sinyal searah atau DC. Ya. Di mana nanti rangkaian ini dapat digunakan sebagai sumber tegangan DC yang digunakan untuk memberikan tegangan atau daya kepada berbagai rangkaian elektronika yang membutuhkan tegangan DC agar dapat beroperasi dengan baik. Nah, di sini ini adalah contoh dari penerapan rangkaian power supply atau catu daya, di mana nanti outputnya dapat dihubungkan ke perangkat elektronika lainnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang rangkaian catu daya linear, perlu kita ketahui dulu ya bentuk-bentuk sinyal yang dihasilkan oleh masing-masing tegangan. Nah, ini adalah bentuk sinyal yang dihasilkan oleh tegangan AC, ya, di mana ada satu siklus positif, kemudian ada satu siklus negatif, dan begitu seterusnya. Ya. Maka ini disebut dengan tegangan bolak-balik. Okay. Kemudian nanti tegangan AC ini bisa kita searahkan ya dengan penyearah setengah gelombang atau penyearah gelombang penuh. Nah, ini adalah dengan memanfaatkan penyearah setengah gelombang, bentuk sinyal yang kita hasilkan adalah seperti ini. Ya. Jadi satu siklus positif, kemudian satu siklus negatifnya terpotong. Begitu seterusnya. Muncul lagi satu siklus positif dan satu siklus negatifnya terpotong. Nah, ini adalah bentuk sinyal yang dihasilkan oleh penyearah setengah gelombang. Nah, ini adalah penyearah atau rectifier gelombang penuh. Ya, di mana nanti satu siklus positif, kemudian muncul lagi, ya, dimunculkan kembali, dikeluarkan kembali satu siklus positif. Begitu seterusnya ya, bersambung kembali ke satu siklus positif. Jadi ini adalah bentuk sinyal yang dihasilkan oleh penyearah atau rectifier gelombang penuh. Ya. Tetapi tegangan di sini belum linear. Ya. Masih ada fase naik kemudian turun lagi, fase naik kemudian turun lagi, begitu seterusnya. Nah, dengan memanfaatkan sebuah filter, kita dapat membentuk sinyalnya seperti ini. Jadi nanti akan dipotong ya dari puncaknya kemudian dipotong lagi. Nah, jadi puncak ke puncak ini akan dipotong. Dan sinyal itulah yang nantinya akan dilewatkan dengan memanfaatkan sebuah filter. Nah, filter yang digunakan, komponen yang digunakan untuk penerapan filter pada catu daya adalah sebuah kapasitor. Ya.
Jadi dengan memanfaatkan kapasitor nanti kita dapat memotong bentuk sinyal yang keluar dari sini ya, dari rectifier tadi. Nah, kemudian bagaimana sih cara agar sinyal ini, sinyal yang telah difilter oleh kapasitor tadi, agar bentuk sinyal ini nanti keluarnya adalah konstan. Kita dapat memanfaatkan nanti rangkaian komponen regulator voltage. Yang nanti akan kita pelajari apa saja contoh komponen regulator voltage sehingga nanti keluarannya konstan, diperoleh seperti ini, lurus saja ya. Jadi ini contoh besarannya adalah sebesar 24 volt, jadi lurus ya bentuk gelombang yang dihasilkan. Jadi konstan ya, atau linear. Nah, ini adalah prinsip kerja dari sebuah rangkaian catu daya linear, di mana nanti sebagai inputnya ini diambil dari tegangan AC, bisa jadi berupa tegangan AC 220 volt atau 240 volt AC, kemudian nanti baru diteruskan ke transformator. Nah, transformator di sini nanti berlaku sebagai penurun tegangan. Jadi tegangan AC 220 volt nanti diturunkan tegangannya di sini menggunakan transformator jenis step down yang nantinya mampu menurunkan tegangan sesuai dengan tegangan input yang kita inginkan. Kemudian nanti dari sini sinyal yang keluar dari transformator ini masih berupa sinyal AC ya. Dimana tadinya hanya dari tegangan input sebesar 220 volt masuk ke transformator diturunkan menjadi 24 volt. Sinyal ini yang keluar pada transformator masih berupa sinyal AC. Maka perlu disearahkan dulu ya, dengan menggunakan rectifier. Rectifier ini komponen yang biasanya dimanfaatkan adalah dioda, yang dimanfaatkan sebagai sebuah penyarah. Bisa berupa penyarah setengah gelombang atau penyarah gelombang penuh. Kemudian setelah disearahkan baru masuk ke rangkaian filter, di mana nanti puncak-puncak gelombang tadi akan terpotong atau disaring untuk diloloskan. Kemudian pada filter nanti baru diteruskan ke voltage regulator untuk membuat keluarannya nanti linear atau konstan. Setelah itu baru diteruskan ke output. Output ini nanti dihubungkan ke device elektronika lainnya. Nah, ini adalah contoh skema rangkaian sebuah rangkaian catu daya mode linear, di mana di sini kita lihat ada berapa komponen yang dimanfaatkan. Yang pertama transformator, kemudian ini jenis dioda. Dioda di sini dipasang menggunakan prinsip kerja jembatan Wien yang nantinya menghasilkan gelombang penuh. Kemudian ini kapasitor, kemudian ini adalah voltage regulator. Nah, komponen apa saja nanti yang digunakan dalam voltage regulator nanti pada bagian terakhir akan kita pelajari. Yang pertama di sini tegangan AC sebesar 220 volt AC akan masuk ke transformator. Daripada transformator jenis step down nanti tegangannya akan diturunkan ya. Setelah itu baru nanti keluar di sini sebesar 24 volt AC ya. Bentuk sinyal yang keluar dari transformator ini masih berupa sinyal AC ya. Jadi bentuk sinyalnya satu siklus positif, kemudian ini satu siklus negatif. Kemudian pada dioda dengan susunan 4 buah dioda nanti sinyal ini akan disearahkan ya. Bentuk sinyal yang dihasilkan nanti adalah seperti ini. Oke. Jadi yang dikeluarkan hanya satu siklus positif saja. Kemudian nanti baru diteruskan ke kapasitor yang digunakan sebagai filter yang nanti akan memangkas atau memotong bagian atas gelombang saja. Jadi yang dilewatkan nanti hanya bagian atasnya saja ya. Nah, bagaimana sih cara membuat gelombang ini menjadi linear atau konstan, yaitu dengan memanfaatkan voltage regulator, ya, komponen voltage regulator. Sehingga nanti output yang dihasilkan adalah seperti ini ya. Jadi ini besarnya adalah 24 volt DC ya. Yang nilainya konstan atau linear. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu tentang komponen yang digunakan dalam membentuk rangkaian catu daya linear. Yang pertama yaitu transformator. Jadi transformator ini atau sering disingkat dengan istilah trafo, ini adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC
ke taraf yang lainnya. Maksudnya mengubah nilai dari tegangan tersebut. Nah, maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti bisa menurunkan atau bisa menaikkan, ya, tergantung jenis trafo. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip kerjanya ada banyak jenis trafo, ada yang jenisnya penaik tegangan, ada yang penurun tegangan. Kemudian dari bentuk gelombang yang dihasilkan juga bisa kita bagi lagi menjadi trafo tanpa CT yang hanya menghasilkan 2 input seperti di sini. Ini menghasilkan 0 volt dan input lainnya itu 6 volt. Nah, pada trafo CT, ya pada trafo CT nanti akan dihasilkan outputnya berupa output simetris. Ya. Terlihat di sini ini adalah ada 12 volt, kemudian ini ada 12 volt lagi yang dapat dimanfaatkan sebagai outputnya nanti hasilnya adalah simetris. Ada satu siklus positif, kemudian 0 volt dan ada satu siklus negatifnya. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar ya, bagaimana sebuah trafo CT dimanfaatkan untuk membuat sebuah rangkaian yang nantinya mampu menghasilkan outputnya simetris. Ya. Jadi ada satu siklus positif, 0 volt, dan satu siklus negatif. Nah, kemudian yang kedua, rectifier. Komponen yang dimanfaatkan dalam rectifier ini adalah dioda. Ya. Dioda yang dihubung seperti ini dengan menggunakan konsep jembatan Wien. Ya. Nanti bisa menghasilkan bentuk gelombang penuh. Ya. Jadi rectifier ini atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan penyarah gelombang. Adalah suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Oke. Jadi keluaran dari transformator tadi masih berupa keluarannya AC, sinyal AC, kemudian nanti disearahkan menjadi tegangan DC. Hanya saja di sini tegangan yang keluar pada rectifier ini belum konstan atau belum linear. Kemudian yang ketiga yaitu filter. Komponen yang dimanfaatkan untuk filter ini adalah kapasitor. Ya. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan saat memilih kapasitor yang akan digunakan sebagai filter, yaitu tegangan kerja yang harus lebih tinggi dari tegangan supply dan nilai kapasitansi yang menentukan besar ripple yang dihasilkan pada tegangan DC. Nah, misalnya kita ingin menghasilkan tegangan outputnya sebesar 24 volt DC. Ya. Jadi yang disarankan kapasitor yang digunakan adalah kapasitor yang nilai tegangannya atau yang dapat melewatkan tegangan sebesar melebihi 24 volt itu. Ya, bisa jadi 25 volt atau yang lebih tinggi dari itu. Ya. Kemudian juga nilai kapasitansinya ini juga menentukan ripple yang dihasilkan pada tegangan DC. Di mana semakin tinggi nilai kapasitansinya maka akan semakin bagus. Nah, di sini kita lihat bentuk gelombang yang disaring ya atau yang difilter dengan menggunakan kapasitor. Ya. Jadi akan difilter bagian puncaknya saja, ya. Seperti ini. Nah, cara membentuk atau cara membuat bentuk gelombang yang keluar dari filter ini agar konstan atau linear adalah dengan memanfaatkan komponen voltage regulator. Nah, di mana voltage atau regulator ini adalah pengatur tegangan. Ya. Jadi satu rangkaian yang sering dipakai dalam peralatan elektronika. Ya, jadi di minggu sebelumnya juga kita sudah membahas tentang rangkaian buck dan boost converter, ya, penurun dan penaik tegangan. Di mana rangkaian ini juga sudah disusun dalam chip-chip IC yang lebih simple. Nah, contohnya adalah di sini kita lihat ini ada chip IC 7805 yang nantinya bisa menghasilkan tegangan 5 volt, kemudian 7809 yang bisa menghasilkan tegangan 9 volt, kemudian 7812 yang bisa menghasilkan tegangan 12 volt, dan masih banyak contoh yang lainnya. Ya. Jadi IC-IC ini ya dapat dimanfaatkan sebagai voltage regulator yang nantinya mampu mempertahankan tegangan pada nilai tertentu. Ya. Misalnya di sini 7805 nanti outputnya berupa 5 volt linear ya, konstan. Jadi arus yang keluar dari voltage regulator ini nanti konstan atau linear.
Nah, ini adalah contoh penerapan dari catu daya linear. Tadi sudah kita bahas, ada power supply ini sering kita lihat. Ini adalah adaptor yang digunakan pada perangkat laptop. Kemudian ini adalah charger yang dihubungkan nanti ke sebagai input ke HP ya. Jadi ada banyak contoh lain penerapan dari catu daya linear. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang ragu, silakan langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih juga telah meluangkan kuota untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.